Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Kemundurannya Daulah Umayyah disebabkan oleh buruknya moral para pemimpin daulah tersebut, seperti gemar berfoya-foya, korupsi, berpesta, dan tidak memiliki kecakapan dalam urusan kenegaraan. Kebangkitan Daulah Abbasiyah ditandai dengan timbulnya gerakan perlawanan dari sejumlah kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Daulah Umayyah di Damaskus pada sekitar tahun 720 Masehi. Penyebab ketidakpuasan tersebut diantaranya: 1. Gencar melakukan proses Arabisasi. 2. Kurang melibatkan kaum non-Arab, Syiah, dan Khawarij dalam pemerintahan. 3. Mewajibkan pembayaran denda kepada bangsa yang telah dikuasai dan jizyah bagi para mualaf. B. Fase-fase pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam catatan sejarah, kekhalifahan Daulah Abbasiyah yang berlangsung hingga 5 abad dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1. Fase pembentukan pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Fase ini juga disebut sebagai fase pengaruh Persia pertama. Dan fase ini, pemerintahan Daulah Abbasiyah sangatlah kental dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan kebudayaan dari Persia. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan Abdullah al-Ma'mun pada tahun 814 sampai 833 Masehi. Fase yang kedua yaitu pada tahun 847 sampai 946 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh Turki pertama dikarenakan kepemimpinan Khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 860 Masehi yang ditandai dengan pengaruh bangsa Turki. Yang ketiga yaitu pada tahun 946 sampai 1075 Masehi. Pada fase yang ketiga ini, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi oleh Bani Buwayhi. Bani Buwayhi adalah keluarga dari bangsa Persia yang bergolongan Syiah dan memegang peranan penting selama hampir 1 abad. Kondisi politik pada fase ini tidaklah stabil karena adanya perebutan jabatan di antara para penguasa Bani Buwayhi. Yang keempat yaitu pada tahun 1075 sampai 1225 Masehi. Fase ini dipengaruhi oleh Turki, masih memiliki peran yang ditandai oleh kekuasaan dan pengaruh Daulah Bani Saljuk. Dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, Daulah Bani Saljuk berasal dari bangsa Turki yang bergolongan Islam Sunni sama dengan Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu pada fase yang kelima pada tahun 1225 sampai 1258 Masehi. Fase ini merupakan melemahnya hingga runtuhnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan berbagai peperangan, kekhalifahan Daulah Abbasiyah di Baghdad maupun kekhalifahan Al-Muwahhidun di Andalusia semakin runtuh. Dalam periode ini, pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah melemah, sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Perkembangan peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah. Penyebaran agama Islam yang sangat luas hingga keluar Jazirah Arab menjadikan adanya hubungan antara bangsa Arab dan non-Arab. Banyak dari bangsa lain yang juga memeluk agama Islam dan ada juga sejumlah kelompok non-muslim yang hidup berdampingan dengan muslim di bawah pemerintahan kekhalifahan. Hubungan tersebut munculkan berbagai kelas sosial dalam masyarakat Islam, di antaranya kaum muslimin non-Arab, Muslim, dan kaum non-Muslim atau Zimmi. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yaitu 1. Kondisi sosial. Daulah Abbasiyah berdiri karena mendapatkan bantuan dari masyarakat Muslim lainnya. Daulah Abbasiyah didukung oleh kaum Muslim Arab yang terdiri atas penduduk Makkah, Madinah, Irak, dan kaum Syiah. Daulah Abbasiyah didukung karena sebagai sama kaum yang tertindas dan sama keturunan Hashim.
Pada masa Daulah Abbasiyah, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan mencapai kejayaan. Para khalifah Abbasiyah mendukung kebijakan yang memajukan ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam terdorong banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan sehingga mengalami kemajuan yang pesat. Penyebaran Islam yang meluas hingga ke Spanyol dan India menyebabkan perkembangan kebudayaan Islam mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa itu, kota Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. 3. Kebijakan politik dan militer. Kuat dan tegaknya sistem pemerintahan bisa diwujudkan dengan dukungan bala tentara dan sistem kemiliteran yang kuat dan solid. Maka dari itu, usaha militer merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan sejak Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama hingga Khalifah terakhir. Di pemerintah Daulah Abbasiyah, satu Sistem pemerintah pada masa Daulah Umayyah bersifat sentralisasi adalah sistem pengolahan pemerintah yang seluruh wewenangnya berpusat pada satu pihak, yaitu pemerintah pusat. Dalam kontrak pemerintah Daulah Abbasiyah, seluruh wewenang pemerintah berpusat pada khalifah sebagai pemimpin tertinggi. 2. Lembaga pemerintah. Pemerintah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang khalifah dibantu oleh seorang perdana menteri atau wazir yang jabatannya disebut dengan wizarat. Dalam menjalankan pemerintahan negara, seorang wazir dibantu oleh beberapa menteri. 3. Lembaga keuangan. Pada masa Daulah Abbasiyah, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintah. Baitul Mal pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi tiga departemen atau diwan. 4. Lembaga hukum. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim memutuskan suatu perkara dengan berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang 4 atau mazhab lainnya. Terdapat 3 badan pengadilan yang terdapat pada Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Qada'u bertugas menangani perkara yang berkaitan dengan agama secara umum. B. Al-Hizbah bertugas menangani perkara yang berkaitan dengan permasalahan umum dan tindak pidana. C. An-Nazar fil Madalim bertugas menangani perkara yang terkait banding dari pengadilan Al-Qadu dan Al-Hizbah. 5. Lembaga militer. Struktur kemiliteran pada masa Daulah Abbasiyah berada di bawah Diwan Jundi atau Departemen Ketentaraan, yaitu terdiri atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tentara pada masa itu terdiri atas Al-Jundul Mustarziqoh, yaitu tentara tetap dan gaji yang tinggal di asrama, dan Al-Jundul Mutawi'ah, yaitu relawan. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Faktor-faktor kehancuran Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada akhir masa pemerintahan Harun ar-Rasyid terjadi rebutan kekuasaan antara Abdullah al-Amin dan Abdullah Makmun sehingga menimbulkan perang saudara. Peristiwa ini menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Abbasiyah yang terbagi atas pendukung Al-Amin dan Al-Makmun. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan politik sesama kaum muslimin yang memuncak. Konflik ini merupakan awal keruntuhan Daulah Abbasiyah. Selain itu, beberapa khalifah Daulah Abbasiyah mempunyai sifat cinta dunia dan lemah dalam memimpin sehingga banyak dari mereka yang haus kekuasaan. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan lemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. A. Perang Salib. Perang Salib terjadi akibat
ketidakpuasan umat Nasrani Eropa dan jatuhnya Yerusalem di bawah kekuasaan Islam. Pasukan salib menyerang wilayah-wilayah perkembangan Islam dan mengakibatkan banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang hancur. Selain itu, banyak korban masyarakat yang jatuh gugur pada perang ini, baik dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. Perang besar ini langsung sangat lama, yaitu selama kurang lebih 2 abad, 1096 sampai 1287 Masehi, sehingga melemahkan perekonomian dan kekuasaan militer Islam. Tanganmu juga. B. Serangan tentara Mongol. Bangsa Mongol berkembang menjadi kekuatan baru di dunia pada abad ke-13. Pasukan Mongol saat itu dipimpin oleh Genghis Khan. Bahkan kekaisaran besar di Tiongkok pun jatuh ke tangan Mongol. Kebesaran peradaban Islam juga tidak luput dari sasaran pasukan Mongol. Penyerangan Mongol ke wilayah Daulah Abbasiyah dilakukan mulai dari 1220 Masehi dari kota besar peradaban Daulah Abbasiyah di wilayah Asia Tengah, yaitu Bukhara dan Samarkand. Tidak hanya itu, pasukan Mongol juga berhasil menaklukkan wilayah Tajikistan, Turkistan, Armenia sampai ke semenanjung Anatolia. Puncaknya adalah tahun 1258 Masehi ketika penyerangan diarah ke pusat kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad dan akhirnya menghancurkan peradaban emas Islam di era Daulah Abbasiyah. Dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Keseimbangan antar sistem pemerintah dan kekuatan rakyat. Pemerintahan Daulah Abbasiyah mewujudkan peradaban dan kebudayaan Islam yang dapat menandingi kemajuan peradaban-peradaban sebelumnya, seperti dari peradaban Yunani, Romawi, Bizantium, India, dan sebagainya. Peradaban Daulah Abbasiyah tidak hanya menyempurnakan ilmu sepengetahuan dan dari Yunani, Persia, dan India, namun juga menyempurnakannya dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Secara menyeluruh, peradaban Daulah Abbasiyah, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, dan seni budaya, mengalami kemajuan yang pesat dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat. Khalifah dapat menciptakan ikatan batin dan moral kepada suku-suku yang bermukim di wilayah kekuasaan Abbasiyah untuk bersama-sama memajukan dan memakmurkan wilayah Daulah Abbasiyah. Khalifah memiliki kebijakan dan program pembangunan yang menarik dari berbagai sektor. Khalifah juga sangat memperhatikan dan memberi dukungan kepada para tokoh dan ilmuwan untuk memajukan peradaban Daulah Abbasiyah. Khalifah berhasil menjadikan kota Baghdad sebagai kota internasional yang memiliki kecerdasan dalam mengembangkan perubahan dan politik pemerintahan untuk memajukan Islam.